Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Semoga sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala permasalahannya. Kali ini saya lagi berjalan di suasana pagi yang cerah. Ini kalau kemarin tuh, waduh, jam segini kabut masih tebal ya. Kebetulan kesempatan kali saya ini mau ke sawah sahabat ya. Ya beginilah kalau orang kampung ya, kemana lagi selain ke sawah atau ke kebun. Ini jalan menuju sawahnya. Biasanya sih pakai motor ya, berhubung ini mau ke sawah letaknya di bawah. Jadi berhubung kemarin diguyur hujan dari pagi sampai malam, jadi kayaknya jalannya licin. Kalaupun bisa turun, naiknya suka susah. Makanya sekarang ya saya pilih jalan kaki saja ya. Sini nih jalannya nih, yang ke sawah tuh. Licin ini, kalau nggak kena medan naik motor ke sini ya bisa membahayakan, karena selain licin, ini yang sebelah sana tuh, sebelah kirinya itu tebing atau jurang ya, lumayan ada sekitar 10 meter 15 meter lah. Jadi harus hati-hati. Tapi ini kalau jam 12 bisa lewat sini motor kalau udah agak kering. Ya beginilah yang namanya orang desa tuh, emang untuk mendapatkan sesuatu itu benar-benar melalui proses yang sangat rinci sekali ya, sangat detail sekali, nggak simpel kayak orang kota kan. Misalkan yang jual beli barang ya, di lap-lap dikit lalu jual lagi mendapatkan untung. Nah, kalau orang desa nggak kayak gitu, betul-betul dengan proses yang sangat detail, dengan ketelitian, dengan ketekunan ya. Macam ini juga saya sekarang lagi menanam padi, dan prosesnya sudah ya 35% lah. Itu kan diawali dengan setelah panen itu si tanah diairi, sudah diairi lalu dibajak supaya si tanahnya itu hancur atau gembur dan mudah untuk ditanami. Sudah dipajak lalu ditandur atau ditanami, yang tentunya bibitnya itu, benihnya sudah menanam ya sekitar 20 harian sebelum tandur itu ya. Ini sesudah tandur tuh, kalau tiap hari itu harus dikontrol terus airnya, supaya si sawah itu terus bibit padinya itu terus tergenang air, supaya ntar memudahkan waktu proses rambet atau membersihkan sampah-sampahnya, membersihkan apa-apa yang tidak kita kendaki ya. Ini menanam padi itu macam filosofinya kalau dikaitkan ke kehidupan sehari-hari atau amal-amal sehari-hari. Jadi menanam padi itu, kita kan tujuannya menanam padi kan.
kita tujuannya menanam padi itu nggak mesti yang tumbuh itu padi semua, enggak ya, enggak. Ada tanaman lain yang ikut tumbuh. Kalau rumput ya itu sudah jelas. Nah, tanaman-tanaman lain yang ikut tumbuh itu harus kita bersihkan untuk menjaga perkembangan tanaman padi supaya tetap sehat, tetap tumbuh dengan bagus dan menghasilkan ntar panennya itu padi yang bagus juga. Ya, seperti sebelumnya saya katakan, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau amaliah kita di kehidupan sehari-hari, ya kayak gitulah kehidupan. Kita berbuat baik, itu kan menanam kebaikan ya, untuk dituai ntar di kelak di akhirat hasilnya tuh. Kita berbuat baik setiap hari, kita berusaha untuk berbuat baik sebaik-baiknya, tapi itu tidak mesti yang jadi itu atau panen itu semua yang baik-baik, enggak begitu. Itu yang jelek-jelek, yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan ikut tumbuh dalam hati, dan itu akan merusak amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Dan yang tumbuh di dalam hati yang tidak kita inginkan itu harus ya kita bersihkan. Contoh, misalkan berbuat baik, kita berbuat sedekah. Ya tentunya sedekah itu baik kan, membantu orang dan lain sebagainya. Tentu selain kita sedekah, akan ada yang tumbuh di dalam hati kita itu rasa ria, misalkan ingin dipandang dermawan sama orang-orang sekitar kita. Ada rasa ujub, takabur, bahwa kita merasa kita ini orang yang mampu membantu orang lain, dan mengesampingkan bahwa sesuatunya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kehendak Allah ya sahabat semuanya. Kita dikasih kaya, kita kehendak Allah. Kita dikasih miskin juga kehendak Allah Ta'ala. Kita ini hanya menjalani dan mensyukuri apa yang dikasihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik buat kita. Itu harus kita bersihkan. Ujub, ria, takabur. Kalau kita menanam kebaikan, harus kita bersihkan. Kalau enggak, kita tidak akan bisa menuai hasil kelak di akhirat. Karena apa yang kita lakukan didasari karena ingin dipandang oleh orang lain, didasari karena ingin diagungkan orang lain dan lain sebagainya. Begitu juga menanam padi ya gitu. Kita tujuannya menanam padi sudah ditanam, rumput ikut jadi, tanaman ilalang ikut jadi, tanaman ya macam-macam lah yang ikut jadi tuh. Nah itu harus kita bersihkan. Nah ini sekarang saya akan membersihkan segala macam benalu atau segala macam yang ikut tumbuh di dalam proses menanam padi ini. Bersihkan satu persatu, yang kecil, yang besar, dan itu membutuhkan satu kesabaran ya. Begitulah dalam kehidupan juga kayak gitu ya. Jangan lupa dalam kehidupan, dalam beramal kita ya sekali lagi bersihkan dari hati-hati yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semacam dia ujub, takabur ya. Tiada lain tujuan kita berbuat baik, berbuat amal
yaitu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menoleh pada kita dan meridhoi kita, menyukai kita. Kesananya kita akan mendapatkan keridhaan dunia dan akhirat. Begitu sahabat-sahabat semua, semoga sahabat-sahabat semua bisa berbuat amal baik didasari dengan keikhlasan semata-mata, tidak ada tujuan lain kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beginilah jalan menuju sawah. Ini letaknya di bawah dan agak jauh sebelah sana. Ini masih sawah saudara juga nih. Ya, paman bibi di sini. Ya, beginilah kehidupan orang kampung, sahabat. Cuman di sini yang didapat ya, kalau di kampung tuh bukan masalah mewah-mewahan, bukan masalah. Pokoknya kalau hidup di kampung tuh tidak kayak di kota lah. Saya waktu usaha di kota tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu hati itu terus pikirannya ke duniawi gitu. Iya, karena gesekan kiri kanan itu kan, gesekan kiri kanan yang terus menggesek kita, menggiring pikiran kita tetap ke hal duniawi. Ini harus hati-hati ya, licin sahabat. Ya, licin. Ini baru tanam ya sekitar 16 harian gitulah ya. Belum 2 minggu kayaknya ini. Di sini suasananya tuh hening. Hening, sepi. Tentunya sejuk, sudah tentu ya. Sejuk, nggak ada ini. Nggak mesti olahraga ya. Kalau orang kampung tuh nggak mesti olahraga. Dengan kita berjalan ke sawah aja itu udah keluar keringat. Apalagi kan pulangnya nyari rumput buat kambing, itu juga udah keluar keringat banget. Udah olahraga, makanya usia orang-orang kampung tuh pertumbuhan badannya tuh sampai tua tuh beda. Kadang ada yang sampai 80 tahun tapi dia masih bisa pergi ke sawah, masih bisa mencari rumput. Atau yang bekerja masih bisa bekerja di gunung, di perkebunan ya. Karena emang dari sejarah perjalanan hidupnya ya, dari hari ke hari ya selalu berjalan, selalu memikul beban dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan begitu, tentunya si tubuh ini beradaptasi menjadi satu tubuh yang kuat, satu tubuh yang kokoh, satu tubuh yang sehat ya. Itulah, kalau di kota kan kita mau keluar keringat ya harus punya acara sendiri ya, main futsal, main bulu tangkis dan lain sebagainya, dan itu juga pakai biaya. Kalau kampung enggak. Terus kalau di kampung tuh serasa ya kita tuh sehat aja terus gitu. Serasa sehat meskipun cuaca dingin, macam kemarin tuh berkabut, tapi badan tuh serasa sehat aja. Karena kita terus keluar air, kita terus beraktivitas yang membuat fisik kita menjadi lebih fit,
fisik kita menjadi lebih kuat. Karena tubuh tuh gimana kebiasaan. Kalau kebiasaan leha-leha ya tubuh akan gampang sakit, tubuh akan gampang kena penyakit dan lain sebagainya. Ya inilah, ini sebentar lagi sampai ke sawah yang saya garap. Ini sawah Haji Asro ya. Ini nih ada lubang. Ini apa? Kalajengking tuh yang suka bikin lubang-lubang sehingga si air itu masuk ke sini, masuk ke parit dan sawah. Airnya udah ini berkurang tuh. Iya. Mestinya tiap hari ini dikontrol, dan kalau ada lubang-lubang ya ditutupi agar sawah tetap terairi dengan baik. Ya. Beginilah tiap hari nih. Tiap hari harus mengontrol air. Dan sekarang saya lagi membersihkan kotoran-kotoran atau tanaman-tanaman yang mestinya tidak ikut tumbuh, mengganggu pertumbuhan padi. Inilah, ini sawah yang saya garap ya, segini tuh. Ilalang udah pada mulai bertebaran. Ini sekitar 20 harian sudah kan ya, sekitar 20 harian ya. Saya kontrol lubang-lubang, takut ada lubang kalajengking ya. Tidak ada iya. Oh, ini ada nih satu, tetap di sini tempatnya tuh. Duh. Ini ditutup, bolong lagi. Sudah saya kalajengking, keyep. Jangan gitu dong, jangan bikin lubang yang bikin sawah jadi tidak terairi. Beginilah ya, kalau orang kampung ya kayak gini. Tuh, ini dua nih sama ini. Aduh. Kalau ini dibiarin aja 3 hari 4 hari ya, sawah kering. Nah, lalu ini selain skeyep atau kalajengking yang suka ganggu sawah tuh, itu di seberang sana tuh ada juga monyet-monyet yang kadang suka ngacak-ngacak sahabat, ngacak-ngacak tanaman. Kemarin juga ini pada lewat ke sawah, banyak lubangnya hari ini. Ada ke sawah. Selain kalajengking juga sini masih banyak monyet gitu kan. Kemarin juga pada hancur tuh, pada ada yang dicopot tanaman padinya itu. Iya, dia tuh nyebrang dari sana ke sini. Ini mau naik ke sini, di atasnya ada kebun jagung. Dia mau nyuri jagung. Nyuri jagung. Sebelah sana tuh letaknya tuh.
Ini sekarang lagi pada nggak ada. Kalau lagi ada, waduh, bukan puluhan, ratusan di sana. Iya. Ya, sahabat-sahabat semua, bukannya saya tidak mau berpanjang-panjang, berlebar-lebar. Sekarang saya mau mulai membersihkan ini rumput-rumput dan tanaman yang tidak semestinya ikut tumbuh. Mohon maaf tidak bisa sambil video ya, karena emang susah. Mungkin ya sekedar obrolan pagi kali ini, cukup sekian saja. Sahabat-sahabat semua, semoga disehatkan ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.